Nama saya Mikael Irimesh Tumora, NIM 712018-210. Di dalam video ini, saya akan memberikan sedikit refleksi singkat saya terkait hal apa yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah Teologi dan Komunikasi, yang di dalamnya berisi teori apa yang paling berkesan bagi saya dan yang paling menginspirasi, serta hal apa yang nantinya dapat berguna bagi saya untuk menjadi seorang manusia sekaligus calon pendeta yang baik. Melalui mata kuliah Teologi dan Komunikasi, saya dapat mengerti dan menjadi paham mengenai fungsi, prinsip, media, konteks, serta relasi atau hubungan antara teologi dan komunikasi. Sehingga hal tersebut dapat membantu setiap manusia, sekaligus saya, yang nantinya ingin menjadi seorang hamba Tuhan, sebagai pengantara dalam mengkomunikasikan wahyu Allah kepada setiap umat manusia. Berbicara mengenai teori yang paling berkesan dalam mata kuliah Teologi dan Komunikasi, di sini saya tertuju kepada teori ruang publik yang dicetuskan oleh Hugen Habermas, yang juga termuat di dalam buku Gusti Abimenoh yang berjudul Agama dalam Ruang Publik. Mengapa? Karena saya setuju ketika Hugen Habermas mengatakan bahwa ruang publik merupakan arena diskursif yang berbeda dan terpisah dari ekonomi dan negara, di mana melaluinya para warga dapat berpartisipasi dan dapat bertindak melalui dialog dan debat. Saya juga setuju ketika Hugen Habermas mengatakan bahwa ruang publik adalah ruang otonom yang berbeda dari negara dan pasar. Nah, di sini saya akan merujuk kepada konteks Indonesia, di mana di Indonesia kebebasan sangat dijunjung tinggi. Meskipun sangat dijunjung tinggi, hal ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Mengapa? Karena terkadang ruang publik di Indonesia masih sering diperhadapkan dan dicampur adukkan dalam permasalahan agama, sehingga terkadang ruang publik tidak bersifat netral. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk memahami kembali ruang publik sebagai sebuah wadah untuk menampung dan mendialogkan setiap aspirasi yang kita miliki, tanpa harus menjadikan agama yang kita percayai sebagai sebuah tolak ukur dalam ruang publik. Serta kita harus mampu bijaksana dalam menyampaikan setiap kritik, pendapat, dan masukan. Berkaitan dengan hal yang saya rasakan dan hal yang nantinya membantu saya menjadi seorang calon pendeta dan menjadi manusia yang baik, tentu tak kalah banyak ya dengan hal-hal yang saya dapatkan di dalam mata kuliah Teologi dan Komunikasi. Nah, melalui mata kuliah tersebut, saya memahami bahwa kita, terkhusus para calon hamba Tuhan, harus mampu menyeimbangkan antara teologi dan komunikasi ketika kita hendak menyampaikan firman Allah, karena kedua hal tersebut saling beririsan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Melalui mata kuliah tersebut juga kita diajarkan bahwa kita tidak hanya bisa pandai secara kognitif, melainkan kita juga harus pandai dalam berkomunikasi dan melihat realita yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Karena ketika seorang pendeta hanya pandai secara ilmu teologis, tanpa pandai berkomunikasi dan tidak melihat realita yang terjadi, maka khotbah yang dia khotbahkan akan menjadi khotbah yang sia-sia, serta makna teologis dari khotbah yang disampaikan akan sulit diterima dan dipahami oleh para jemaat karena menganggap
pendeta bukan sebagai teladan yang patut untuk dicontoh. Nah, hal ini dikarenakan realita terjadi masih menunjukkan bahwa masih banyak pendeta yang kurang memperhatikan setiap penggunaan kata dan kurang dalam memperhatikan realita yang terjadi di antara jemaat. Bahasa yang digunakan dalam berkhotbah pun kadang bahasa yang tidak komunikatif, sehingga kata-kata yang dikeluarkan menjadi multitafsir dan menimbulkan banyak kesalahpahaman. Namun, meskipun pendeta pandai berkomunikasi dan pandai melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat, pendeta tersebut juga harus memiliki pengetahuan teologis yang baik pula, sehingga apa yang nanti dibicarakan memiliki dasar dan memiliki bobot yang baik, sehingga mampu memotivasi setiap jemaat melalui khotbah yang disampaikan. Melalui teologi dan komunikasi, saya sebagai manusia diajarkan untuk memahami gagasan, pikiran, dan perasaan orang lain, sehingga nantinya kita tidak hidup sebagai manusia yang apatis terhadap orang lain. Karena melalui teologi dan komunikasi, saya menyadari bahwa segala sesuatu, baik perkataan, tindakan, dan tingkah laku yang kita lakukan, meskipun verbal dan non-verbal, hal tersebut dapat berpotensi mempengaruhi perilaku, tindakan, dan perasaan orang lain juga, sehingga menjadi penting bagi kita untuk menjaga setiap tindakan dan tutur kata ketika kita hendak berkomunikasi. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Pendeta Iki Sumatina selaku dosen mata kuliah Teologi dan Komunikasi. Kiranya apa yang Ibu ajarkan dan apa yang Ibu berikan selama ini dapat bermanfaat serta menjadi bekal sekaligus pedoman bagi kami di dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan. Dan kiranya apa yang Ibu berikan selama ini dapat kami aplikasikan sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab. Sekian refleksi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.